Baik, saudara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada perkuliahan Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan berbicara tentang penulisan artikel dan makalah. Ya. Baik, saya share screen dulu. Ya, sudah tampak ya. Ya, baik saudara. Tentang penulisan artikel dan makalah. Jadi tujuan perkuliahan hari ini adalah untuk memahami penulisan artikel dan makalah serta dapat menyusun artikel dan makalah. Jadi ini adalah sub CLU-nya. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan artikel? Jadi artikel adalah karya tulis lengkap yang dimuat di jurnal ilmiah, majalah, buletin, atau surat kabar. Jenis artikel ini ada 3, yaitu artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian, dan artikel populer. Nah, berdasarkan definisi ini, maka tentu saja artikel itu merupakan karya tulis ilmiah. Ya. Nah, berikutnya adalah pengertian artikel atau perbedaan antara artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel penelitian merupakan artikel yang disarikan dari hasil penelitian. Jadi, kita melakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian berdasarkan penelitian itu, hasilnya, kita tuliskan menjadi sebuah artikel. Nah, artikel penelitian ini biasanya dimuat di jurnal, baik jurnal lokal, nasional, ataupun internasional. Lalu bagaimana dengan artikel non-penelitian? Artikel non-penelitian itu tidak didasarkan pada hasil penelitian, tetapi biasanya merupakan kajian yang sifatnya teoretis. Jadi merupakan kajian teoretis, begitulah ya. Nah, disebut juga dengan artikel konseptual. Dapat dimuat di jurnal ilmiah. Tapi kalau Anda melihat artikel-artikel yang dimuat di jurnal, baik itu lokal, nasional, maupun internasional, memang sebagian besar artikelnya merupakan artikel penelitian. Sekarang perbedaannya apalagi antara artikel penelitian dan artikel non-penelitian? Secara sistematika itu perbedaannya hanya sedikit begitu ya. Terletak di metode saja sebenarnya. Jadi untuk judul ini sama, nama penulis sama, abstrak dan kata kunci sama, pendahuluan ini juga sama. Nah, pada artikel penelitian ada metode penelitian. Kemudian hasil dan diskusi, nah ini sama. Kemudian simpulan dan saran, ini juga sama. Jadi untuk simpulan dan saran ini bisa menggunakan istilah penutup atau bisa menggunakan istilah simpulan dan saran. Bergantung selingkungnya, begitu ya. Begitu pula dengan hasil dan diskusi. Ini bisa menggunakan istilah hasil dan diskusi, tapi bisa juga menggunakan istilah pembahasan, begitu. Lalu berikutnya adalah daftar rujukan. Nah, daftar rujukan ini juga sama. Jadi tampak dari sistematikanya, maka tampak bahwa perbedaan antara artikel penelitian dan artikel non-penelitian ini terletak pada metodenya, begitu. Nah, coba kita lihat ya. Ini yang berikutnya sudah mengenai judul. Sebentar saya share dulu. Nah, ini contoh ya saudara, contoh artikel yang ada di Humaniora. Kita lihat ini adalah judulnya, begitu. Kemudian ini nama penulis, kemudian diikuti dengan afiliasi dan alamat email.
lalu ada abstrak, ya. Sebentar saya perbesar dulu. Ya, ada abstrak di sini, kemudian nah, ya ini lebih besar ya. Ada judul, kemudian ini nama, lalu ini ada abstrak, lalu ini ada kata kunci, begitu. Kemudian ini adalah pendahuluan. Kemudian, nah ini adalah penelitian sebelumnya. Jadi kalau yang ini apakah setelah pendahuluan ada penelitian sebelumnya atau tidak, ini bergantung selingkuh juga sebenarnya. Ada beberapa artikel yang tidak pakai subbab ini. Jadi setelah pendahuluan itu langsung metode, begitu. Nah ini juga masih berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian, nah ini adalah metode yang digunakan. Ada di sini. Kemudian, nah ini findings and discussions. Ini adalah hasil dan pembahasannya. Kemudian ini simpulan. Ini adalah simpulan. Dan ini adalah daftar rujukan. Bagian ini juga bergantung pada selingkung, begitu ya. Ada beberapa artikel yang memang menggunakan subbab ini, begitu. Jadi ucapan terima kasih dan seterusnya. Tetapi ada juga yang tidak. Jadi ini bukan hal yang wajib ya, begitu. Jadi yang wajib ada itu yang seperti tadi adalah bagian pendahulu. Kalau kita berkaitan dengan isi ya, kalau dari atas berarti ada judul, abstrak, kata kunci, kemudian pendahuluan, metode, hasil, kemudian penutup, daftar rujukan, begitu. Ini untuk artikel penelitian, begitu. Nah, kalau artikel non penelitian berarti langsung saja yang tadi bagian metode itu hilang. Jadi tidak ada. Nah, bagian ini tidak ada, begitu. Jadi itu saudara tentang artikel penelitian, gitu ya. Nah, baik, saya lanjutkan tentang yang tadi. Saya share screen lagi untuk yang PPT. Baik, ini judul artikel. Penulisan judul berkisar 5-12 kata, kita sudah pernah bicara tentang ini. Judul harus mampu mempresentasikan isi artikel secara keseluruhan. Kita juga sudah pernah bicara tentang ini, tentang penulisan judul dalam karya ilmiah, jadi sama ya. Kemudian dalam artikel non penelitian, judul yang menarik perlu dipertimbangkan, begitu. Nah, jadi ini adalah cara penulisan judul. Lalu nama penulis tadi juga sudah dapat Anda lihat, ditulis tanpa gelar akademik, perlu dicantumkan nama lembaga penulis, serta alamat surel atau alamat email untuk korespondensi. Jadi maksudnya untuk korespondensi ini, seandainya saya sebagai pembaca artikel, lalu saya membaca artikel jurnal penulis tertentu, kemudian saya ingin bertanya lebih lanjut tentang isi artikel itu, maka saya, atau bertanya dalam hal apapun ya, maka saya bisa menghubungi penulis dengan berkirim surat melalui email itu tadi. Sebab itu, perlu dicantumkan alamat surel atau alamat email untuk korespondensi atau surat menyurat ini dengan pembaca atau mungkin orang lain yang memang berminat, gitu ya, dengan topik yang kita tuliskan dalam artikel. Kemudian abstrak dan kata kunci. Jadi ini pernah kita bicarakan juga, begitu ya, abstrak merupakan intisari dari keseluruhan isi artikel, memuat masalah, metode, hasil pembahasan dan simpulan, berkisar 100-200 kata,
kata kunci adalah kata pokok yang merupakan gagasan pemikiran dalam karangan. Jumlah kata kunci berkisar 3-5 kata, dapat berupa kata atau kelompok kata. Kata kunci berfungsi untuk komputerisasi informasi, menemukan judul dan abstrak dengan mudah. Jadi, cara membuat kata kunci, kita bisa ambil dari bagian-bagian yang ada pada judul atau pada permasalahan. Itu yang kemudian kita jadikan kata kunci, begitu. Jadi tujuannya memang, kalau misalnya ya kita mengetik begitu ya, katakanlah kita ketik di Google gitu ya, variasi bahasa. Nah, nanti yang ada kata kunci variasi bahasa itu akan muncul semua begitu. Jadi itu fungsi kata kunci begitu ya. Nah, untuk memudahkan pembaca atau orang-orang yang ingin mencari artikel dalam topik tertentu begitu. Oh ya, satu lagi tadi kata kunci 3-5 kata atau kelompok kata. Jadi dihitung 3-5 itu dihitungnya tidak per kata. Tidak selalu per kata maksud saya. Ada kata kunci yang misalnya seperti tadi saya katakan variasi bahasa, ini kan jadi satu, berarti ini dianggap satu kata. Jadi ini yang masuk kelompok kata. Tapi misalnya lagi ada dialektologi, maka itu satu kata. Begitu. Nah, berikutnya adalah pendahuluan artikel penelitian atau non-penelitian. Ini sama begitu ya. Bagian pendahuluan ditulis setelah kata kunci. Pendahuluan berisi latar belakang atau rasional penelitian, masalah dan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian yang disertai dengan harapan dan manfaat penelitian. Dalam pendahuluan juga perlu dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini tadi artikel yang ada di Humaniora tadi yang sudah kita lihat, itu kan memang penelitian terdahulunya itu dalam bentuk subbab tersendiri. Begitu. Jadi ini yang saya katakan tadi selingkung. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pendahuluan artikel, penelitian sebelumnya itu pasti ada. Hanya saja ada yang langsung dimasukkan dalam pendahuluan tanpa disubbabkan tersendiri, begitu ya. Tapi ada juga yang disebabkan sendiri, seperti yang tadi kita lihat begitu ya, yang di artikel di jurnal Humaniora itu disebabkan sendiri, begitu. Nah, jadi semacam itu ya, saudara. Nah, sedangkan yang ini isi pendahuluan ini juga sudah pernah kita bicarakan di bagian proposal dan laporan penelitian. Secara umum sama, hanya saja bagian pendahuluan di artikel, baik itu artikel penelitian maupun non-penelitian, ini cenderung lebih singkat dibandingkan pendahuluan yang ada di proposal atau laporan penelitian. Jadi Anda kalau sudah buat hasil penelitian, ya bisa saja pendahuluan itu kemudian Anda ringkas lagi, begitu ya, kemudian menjadi pendahuluan artikel penelitian. Baik, saya lanjutkan. Metode penelitian dalam artikel penelitian. Isinya adalah bagaimana data dikumpulkan, siapa atau sumber data, bagaimana data dianalisis, dan waktu penelitian jika diperlukan. Begitu. Intinya 1-4 ini mana yang lebih penting gitu ya. Kalau kadang-kadang jenis penelitiannya berbeda, begitu, hal yang dipentingkan juga bisa berbeda, begitu. Tetapi prinsipnya pada bagian metode penelitian ini dijelaskan secara ringkas metode yang digunakan itu apa. Baik itu metode pengumpulan data maupun metode analisis data. Berikutnya adalah hasil dan diskusi atau pembahasan pada artikel ilmiah. Pada bagian hasil penelitian dipaparkan hasil yang diperoleh dalam analisis data. Data yang disajikan adalah data bersih. Diskusi penelitian berkaitan dengan menjawab masalah penelitian atau menunjukkan ketercapaian tujuan penelitian, menginterpretasi temuan, mengintegrasi temuan penelitian dalam ilmu pengetahuan, dan menyusun atau modifikasi teori. Bagian pembahasan pada artikel non-penelitian berisi tentang paparan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Jadi pada bagian ini biasanya dalam sistematika artikel secara umum
hasil dan pembahasan itu atau hasil dan diskusi itu jadi satu, begitu ya, tidak terpisah-pisah. Tetapi kalau kita bicara tentang laporan penelitian seperti minggu lalu, itu kan ada yang memisahkan itu. Jadi bab 4 hasil dan pembahasan, nanti 4.1 itu hasil, lalu 4.2 pembahasan. Begitu ya, jadi terpisah. Hasil dulu dikemukakan, lalu dibahas. Nah, sebagian besar artikel itu langsung jadi satu. Jadi Anda bisa mengemukakan hasil lalu langsung membahasnya di situ. Begitu. Nah, apakah yang harus kita cantumkan dalam hasil dan pembahasan? Nah, ini yang berkaitan dengan ini 1 sampai 4 itu. Begitu. Jadi menjawab masalah penelitian atau menunjukkan ketercapaian tujuan penelitian, harus kita paparkan apakah memang hasil yang kita peroleh itu bisa menjawab permasalahan penelitian kita. Nah, ini sudah kita bicarakan juga minggu lalu ya, tentang laporan penelitian, apa yang harus ada dalam laporan penelitian yang ada di bagian atau bab hasil dan pembahasan. Begitu. Jadi ini tidak saya bahas lagi karena minggu lalu sudah. Kemudian simpulan dan saran atau penutup, ini simpulan berkaitan dengan ringkasan yang terdapat pada hasil dan diskusi penelitian, jumlah simpulan sama dengan jumlah masalah yang diajukan di bagian pendahuluan, bagian penutup dalam artikel non-penelitian, berkaitan dengan simpulan dan saran yang diajukan oleh penulis. Jadi yang bagian ini juga sudah kita bicarakan minggu lalu, bagaimana cara menyimpulkan gitu ya dalam karya ilmiah. Nah, sedangkan yang ini bagian penutup dalam artikel non penelitian berkaitan dengan simpulan dan saran, karena artikel non penelitian itu bukan hasil penelitian, maka biasanya simpulan dan sarannya itu memang merupakan hasil olah pikir penulis, begitu. Artinya berdasarkan teori-teori yang kemudian dia bahas, begitu, yang penulis bahas, kemudian mungkin dalam bahasan itu penulis itu mengkritisi ataukah memaparkan kelebihan dan kekurangan dan sebagainya, maka pada bagian simpulan dan saran dia mengajukan simpulan dan sarannya itu merupakan hal yang diajukan oleh penulis berdasarkan hasil olah pikirnya itu tadi, begitu. Nah, berikutnya adalah daftar rujukan artikel. Ini juga sudah kita bicarakan minggu lalu sama ya. Jadi yang dicantumkan dalam daftar rujukan adalah yang dirujuk dalam artikel, begitu. Jadi kalau tidak dirujuk jangan dicantumkan. Penulisan daftar rujukan bergantung pada gaya selingkung. Jadi apakah mau pakai gaya apa, ataukah mau pakai gaya MLA dan yang lain-lain, itu bergantung pada jurnal selingkung jurnal yang dituju. Nah, lalu yang berikutnya adalah artikel populer. Bagaimana dengan artikel populer ini? Jadi artikel populer itu adalah artikel yang dimuat di majalah, surat kabar, buletin. Jadi misalnya kita buka misalnya detik.com begitu ya. Nah, kemudian kita lihat ada banyak artikel di situ, lalu kita baca artikel kesehatan misalnya, itu yang disebut dengan artikel populer, begitu. Salah satu contohnya itu, begitu ya. Kemudian karena dia artikel populer, karena itu adalah artikel populer, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Akan berbeda ketika kita membaca artikel populer dengan membaca artikel yang di jurnal, begitu ya, artikel jurnal. Bahasa yang digunakan di artikel jurnal itu cenderung kaku begitu ya dan sangat formal. Sedangkan bahasa yang digunakan di dalam artikel populer ini cenderung santai begitu ya. Artinya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik tetapi lebih bergaya komunikatif begitu, biasanya seperti itu. Nah, opini dan gagasan dalam artikel populer disertai bukti yang berupa pengutipan, kesaksian, otoritas, dan interview sehingga validitas tulisan terjaga. Berikutnya adalah penulisan artikel populer. Judul dapat menarik minat pembaca, menawarkan kebaruan, orisinal, dapat pula provokatif, begitu ya.
provokatif ini berarti kan mempengaruhi pembacanya. Kemudian topik yang dibahas terkini dan populer di masyarakat, lalu mengacu pada selingkung media yang dituju. Jadi gaya penulisannya tetap ada selingkung ya, bergantung pada selingkung media. Begitu. Nah, ini untuk penulisan artikel populer. Jadi judul dalam artikel populer itu memang harus dapat menarik minat pembaca. Sebab itu biasanya gaya retoris digunakan. Begitu. Kemudian jenis artikel populer, ini ada eksposisi, ada humor, ada satir, ada expose, informatif, pariwisata, inspirasional, pengalaman, individual, profil, feature, dan new journalism. Begitu. Jadi ada banyak ya saudara, Anda dapat cek sendiri nanti di bisa di Google atau di mana begitu ya, atau buka aja laman-laman yang ada artikel populer karena memang sangat banyak ragamnya begitu. Dan bisa Anda bandingkan dengan artikel di jurnal. Seperti yang tadi belum saya tunjukkan ya artikel jurnal yang berbahasa Indonesia. Nanti saja sekalian ya. Nah, ini makalah. Makalah sering disebut dengan kertas kerja atau paper, dipresentasikan dalam seminar, kongres, workshop, dan lain-lain, berjumlah sekitar 15-25 halaman. Tapi untuk sekarang, saudara, tidak selalu 15-25 halaman. Untuk yang kadang ada makalah tertentu, ya, artikel, maksudnya artikel seminar, begitu ya. Sekarang justru jarang disebut makalah ya. Malah justru sering disebut artikel juga begitu. Karena saat ini makalah untuk seminar itu cenderung juga langsung dipublikasikan. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu sebelum ada ini ya, sebelum publikasi yang online itu sangat marak begitu ya. Biasanya kalau makalah ini dipresentasikan saja, ataupun kalau dipublikasikan, itu dipublikasikan dalam bentuk cetak, proceeding cetak, begitu ya, itu yang dalam bentuk buku, jadi biasanya tebal. Isinya adalah makalah-makalah yang dipresentasikan, seperti itu. Nah, sekarang tidak sekadar dicetak dalam proceeding semacam itu, tetapi biasanya makalah yang dipresentasikan itu langsung dipublikasikan baik secara internasional maupun nasional, begitu ya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya juga. Nah, sehingga istilah makalah ini kemudian tampaknya lebih sering bisa dikatakan mungkin bergeser ya. Karena yang lebih sering digunakan istilahnya adalah artikel begitu, artikel proceeding, bukan makalah proceeding lagi begitu. Kemudian sistematika makalah terdiri atas 3 bagian, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ini jenis makalah, ada makalah deduktif, makalah induktif, kemudian makalah campuran. Makalah deduktif ini makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoretis. Makalah yang disusun berdasarkan data empiris di lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Lalu makalah campuran adalah makalah yang penulisannya menggabungkan kajian teoretis dengan data empiris di lapangan yang sesuai dengan permasalahan. Jadi kalau kita mengacu pada jenis artikel ini tadi, tampak ya kalau yang ini memiliki kesamaan dengan yang artikel non penelitian, sedangkan yang ini adalah artikel penelitian gitu karena didasarkan pada data begitu. Nah, kemudian yang ini juga sebenarnya ini juga artikel artikel penelitian juga gitu. Cuman di sini digabungkan antara yang bersifat teoretis itu tadi. Nah, jadi tampaknya kalau yang ini tidak didasarkan pada data saja, tapi ada pada kajian teoretis yang biasanya ada di bab 1 tadi, subbab pendahuluan itu tadi ya. Nah, sekarang ini untuk mempersiapkan makalah, identifikasi sumber topik, memilih topik, ini sudah
pernah kita bahas kurang lebih sama dengan penulisan proposal, membatasi topik, merumuskan judul, merumuskan tesis. Jadi tesis itu sebenarnya gagasan sentral dalam makalah yang mendasari keseluruhan isi makalah. Jadi bisa kita katakan juga itu sebagai permasalahan gitu ya. Mengungkapkan opini, sikap gagasan penulis, tidak sekadar menggambarkan fakta, tapi juga membutuhkan pembuktian dan penjelasan. Nah, pembuktiannya ini yang ada di bagian hasil begitu. Jadi hasilnya itu kan menjawab permasalahan dan itu dijelaskan. Terdiri atas satu gagasan. Terdiri atas satu gagasan berarti permasalahan itu memang hanya ada satu begitu ya. Contoh begini. Misalnya ya, misalnya ada permasalahan semacam ini. ASI memiliki nutrisi penting, ya. ASI memiliki nutrisi penting sehingga perlu diberikan pada bayi yang baru lahir, begitu ya. Ini berarti kan hanya ada satu, yaitu ASI memiliki nutrisi penting sehingga perlu diberikan pada bayi yang baru lahir. Dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa ASI memiliki nutrisi penting sehingga tidak bisa digantikan oleh susu sapi. Misalnya begitulah, ya. Nah, itu satu permasalahannya. Tapi seandainya kita buat semacam ini, ASI memiliki nutrisi penting sehingga tidak bisa digantikan oleh susu sapi, dan soya dapat diberikan pada anak alergi. Nah, kalau seperti itu berarti ada dua hal, yaitu ASI tidak dapat digantikan oleh susu sapi, dan yang kedua adalah soya dapat diberikan pada anak alergi. Ini dua hal, saudara, dua hal yang berbeda. Berarti kalau semacam ini, berarti Anda itu mengaji dua hal. Dengan kata lain, kalau itu misalnya artikel penelitian atau makalah hasil penelitian, maka ya Anda membuat dua penelitian di sini, begitu. Karena gagasannya ini ada dua. Nah, ini yang harus kita hindari, gitu ya, dalam membuat rumusan tesis. Jadi gagasan itu harus ada satu. Kemudian menyusun kerangka makalah, dan yang terakhir mengumpulkan berbagai jenis bahan penyusunan makalah. Nah, berikutnya mengembangkan makalah, yaitu mengembangkan isi makalah dalam bentuk paragraf. Tiap rincian dalam kerangka makalah dijadikan gagasan pokok paragraf. Paragraf dikembangkan dengan teknik pengembangan paragraf. Jadi ini yang sudah pernah kita bicarakan ya sebelum UTS lalu. Jadi sebenarnya saudara, apa yang sudah kita bicarakan sebelum UTS itu, menyusun kalimat efektif, kemudian pemilihan kata, kemudian termasuk juga paragraf dan mengembangkan paragraf, itu akan kita pakai semua dalam penulisan karya ilmiah. Jadi praktiknya pada bagian ini begitu. Kemudian mengembangkan penguat gagasan dilakukan dengan menggunakan kutipan data-data empiris. Gitu. Nah, untuk ini akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, ini sistematika makalah, pendahuluan, permasalahan, pembahasan, dan penyimpulan. Begitu. Jadi ini ya sistematika makalah. Kalau Anda lihat ini tidak jauh berbeda dengan yang sistematika artikel, cuma ini tidak ada metode penelitian, begitu ya. Biasanya ada pula makalah yang hasil penelitian, maka metode juga dicantumkan, begitu. Jadi sebenarnya yang tadi ya, yang pembagian makalah itu kan tadi ada yang makalah deduktif dan induktif, begitu. Kemudian ada yang campuran. Nah, itu sebenarnya mengacu pada apakah itu makalah itu hasil penelitian atau non penelitian, begitu ya. Kalau makalah itu hasil penelitian, metode pasti dicantumkan, begitu.
Lalu menyunting makalah, ini memperbaiki isi makalah, memperbaiki urutan atau sistematika makalah, kemudian memperbaiki penggunaan bahasa pada makalah, begitu ya. Nah, berikutnya ini menilai makalah. Ini bagian menyunting sebenarnya, masuk pada kalau seandainya ya bisa juga kita lakukan sendiri untuk melihat apakah makalah kita sudah bagus atau tidak, didasarkan pada kesesuaian judul dan isi makalah. Jadi lihat judulnya sesuai tidak dengan isinya. Karena kadang-kadang judulnya A tetapi isinya bukan A. Isinya bisa B, bisa C dan seterusnya. Lalu ketajaman perumusan masalah, kebenaran pembahasan, apakah yang dibahas itu memang benar, hasilnya seperti itu, datanya seperti itu, kemudian ketepatan simpulan. Nah, yang nomor 4 ini yang sering tidak tepat, begitu ya. Ini sudah kita bicarakan juga minggu lalu. Jadi, sekali lagi, simpulan itu adalah jawaban permasalahan, begitu. Jadi kalau permasalahannya itu mengapa, maka simpulannya harus penjelasan dari mengapa itu, jangan berapa. Jadi kan minggu lalu kan sudah kita bicarakan ya, permasalahannya itu, misalnya permasalahannya itu bagaimana, jawabannya justru yang muncul adalah jumlah, begitu. Nah, kalau ini kan berarti tidak sesuai. Kemudian yang kelima adalah kebenaran tata tulis, gitu ya. Nah, jadi kalau kebenaran tata tulis berarti dilihat ejaannya bagaimana, begitu, kemudian kalimatnya dan seterusnya yang berkaitan dengan tata tulis itu tadi. Nah, baik saudara, sebelum terima kasih saya ya, sebelum saya berterima kasih, saya coba share dulu. Oh, ini yang, ya, ini contoh yang dimuat, dipublikasikan di proceeding ya. Ini makalah seminar sebenarnya saudara, atau yang sering disebut dengan artikel seminar, artikel proceeding, begitu ya. Dipublikasikan di Atlantis, begitu. Ini berdasarkan seminar internasional ya, begitu. Nah, kita lihat ini sama, hampir sama. Ada judul, kemudian ada nama penulis, lalu ini lembaganya, kemudian ini alamat email untuk korespondensi atau surel, begitu ya, padanannya kan surel dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada abstrak. Kemudian, nah ini, ada kata kunci, ambil dari sini kan, project based learning, kemudian ada project report, kemudian ini pendahuluan. Nah, ini ada literatur review. Nah, ini tadi yang kajian pustaka itu ya, penelitian sebelumnya, gitu. Kemudian, nah ini ada metode. Ini adalah metodenya. Karena ini adalah makalah atau makalah hasil penelitian atau artikel hasil penelitian gitu ya. Jadi tadi yang saya katakan, sekarang makalah untuk seminar itu sering disebut artikel juga begitu. Kemudian ini adalah hasil. Lalu ini adalah simpulan. Nah, kalau yang ini dipisah saudara, ini tampak ya, sini ya. Sebentar saya perbesar lagi. Nah, mana nih ya? Oh ya ini. Ini 4.1 ini hasil. 4.2 ini tampaknya juga hasil. Nah, hasil, nah yang ini 4.3 discussions, ini yang pembahasan begitu. Jadi yang ini dipisah ini antara hasil dan pembahasan. Jadi tadi saya sampaikan kan ada dua ya. Ada yang dipisah, ada yang tidak dipisah begitu. Kemudian ini rujukan. Nah, ini dapat Anda lihat setelah simpulan ini berarti langsung rujukan begitu. Ada yang semacam ini.
Ya, jadi itu contoh untuk apa ini? Untuk artikel hasil penelitian. Ya tadi kok tidak ada ya. Nah, sebentar saya jadikan yang ini ya, saudara. Nah, ini contoh artikel, ini artikel jurnal. Ya, nama jurnalnya adalah Arbitrer. Jadi kita lihat ini berbahasa Indonesia ya. Sebenarnya sama sih antara berbahasa Indonesia dengan berbahasa Inggris. Bedanya kalau berbahasa Indonesia berarti nanti aspek kebahasaannya mengikuti bahasa Indonesia keilmuan yang sudah kita bicarakan begitu ya. Tetapi untuk sistematika, kemudian cara menuliskan judul, kemudian membuat abstrak itu kurang lebih sama. Nah, ini ada judul, kemudian ini nama, kemudian ini lembaga, ini adalah surel atau alamat email, ini adalah abstraknya, begitu ya. Nah, kemudian ya ini yang abstrak berbahasa Inggris. Kemudian ini pendahuluan. Ada pendahuluan, kemudian ini metode penelitian, kemudian ini pembahasan, ini malah langsung pembahasan ya. Lalu kita lihat, nah ini simpulan, gitu. Simpulan, kemudian langsung daftar pustaka. Nah, jadi ini contoh ya, contoh artikel yang berbahasa Indonesia. Yang ini, oh ya, ini yang tadi, begitu. Ya, baik saudara, itu beberapa contoh, begitu baik artikel maupun makalah proceeding ya, atau bisa disebut juga dengan artikel proceeding. Baik, itu saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Silakan Anda pelajari lagi. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat menyusun artikel dan makalah. Dan sehat selalu ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.